Kalau ingin menjadi seorang komentator, pengkritik, belajar dulu fakta. Media Kompas ditegur kedubes Rusia karena nyebarin berita yang gak benar. Di Indonesia sana ya, berita-berita hoax tuh paling laris. Indonesia sekarang ada masalah. Mereka Waduh, Cina peringatkan Indonesia terkait izin wilayah udara oleh Amerika Serikat. Wah, Indonesia is considering a proposal to allow the United States overflight access in its airspace. This is according to a Indonesian Foreign Ministry spokesperson. Mengatakan Indonesia beresiko terseret konflik jika izinkan wilayah diakses jet tempur Amerika. Waduh geng, kayaknya Indonesia dah agak ada marwahnya geng. Ditegur, dikecam oleh negara Malaysia, Cina, Rusia, bahkan juga dihimpit dengan Amerika sekarang geng. Di mana letak marwahnya Indonesia geng? Kedaulatan negaranya di mana? Kok malah tunduk sama negara antek-antek asing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan menyerahkan beberapa video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan menyerahkan sebuah video mau taruh di mana geng, wajah dan muka nama baik Indonesia geng. Kenapa geng? Banyak kali ditegur geng. Itu hari dengan Cina, sekarang dengan Rusia, dan itu hari dengan Iran, dan juga dengan disindir oleh para Malaysia geng. Waduh, ini mau taruh di mana geng? Nama baik Indonesia geng sekarang geng. Ya kenapa? Karena Indonesia terlalu sembrono memberitakan berita hoax geng, memberitakan berita palsu geng, memberitakan berita tipu-tipu geng. Waduh, sekarang main-main dengan Rusia dia geng, memberitakan bahwasannya adalah, pokoknya kita simak dulu video ini sampai akhir biar kalian penasaran semua para penonton-penonton Ikinya. Gak usah berlama-lama, jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Malaysia yang seringkali membusungkan dada dalam retorika kemakmuran kawasan kini justru berada di ambang keruntuhan sistemik akibat krisis BBM dan beras yang mencekik kehidupan rakyatnya. Karma seolah sedang bekerja dengan sangat nyata ketika kesombongan yang mereka tanam selama bertahun-tahun kini berbuah krisis pangan yang membuat perut rakyat mereka sendiri menjerit kelaparan. Gelombang kelangkaan BBM yang menghantam negeri jiran tersebut kini telah merembet secara brutal ke sektor pertanian, menciptakan efek domino yang tak terbendung terhadap harga kebutuhan pokok. Berita-berita hoax terus yang melonjak drastis akibat kenaikan harga bahan bakar memaksa harga beras di pasar merangkak naik hingga ke level yang tidak terjangkau oleh masyarakat kelas bawah. Saudara Suharno, saya baru saja tengok video anda. Minta maaf cakap lah. Sebab anda bercakap tentang negara saya sebenarnya tak berminat. Kan? Kalau ingin menjadi seorang komentator, pengkritik, belajar dulu fakta, selidiki dulu, kan? Tengok apa yang patut, kan? Bukan hanya bercakap kosong. Tidak bercakap kosong. Walaupun di Malaysia hari ini solar naik 100%. BBM naik, petrol naik 100%. Rakyat bawahan ini tak ada masa nak unjuk rasa demo. Yang demo baru-baru ini adalah ahli politik. Itu pun dengan motor sepeda, dengan motosikal. Ya. Kami rakyat Malaysia tak mau unjuk rasa bodoh-bodoh gitu, tak mau. Aduh, malu geng. Tapi kalau di Indonesia minta maaf cakap sebab anda bercakap tentang Malaysia. Tapi kalau di Indonesia, kalau naik 2,000 perak, sudah demo satu Jawa. Betul. Ya, huru-hara jajah kata demo. Tapi tidak sini. Walaupun BBM naik, solar naik, diesel naik, projek tetap berjalan, pembangunan tetap berjalan. Kilang-kilang, pabrik tetap berjalan, perniagaan tetap berjalan. Di mana? Hampir 600,000 PMI yang ada permit yang disahkan tetap bekerja.
dengan tangga gaji permulaan ringgit Malaysia 1,700. Itu belum masuk lagi yang guna pas pelancong. Itu tu belum masuk lagi yang kosong. Jadi jangan asal bercakap. Malu kalau kita melihat kekurangan diri kita, kita berlagak cuma tahu. Malu kita. Ya. Jadilah seorang pemberitahu yang bijak. Kita baca dulu, buat homework dulu, jangan diketawain orang. Akhirnya anda dikutuk oleh rakan-rakan negara anda sendiri yang tidak bersetuju dengan pendapat anda. Media Kompas ditegur kedubes Rusia karena nyebarin berita yang gak benar. Kompas bilang kalau tak ada diskon minyak untuk Indonesia, dubes Rusia sebut harga bisa jadi lebih tinggi. Padahal bukan seperti itu yang terjadi. Kedubes Rusia langsung bantah berita tersebut. Mereka mengatakan bahwa judul dan isi berita dianggap diambil dari luar konteks, sehingga tidak bisa dianggap sebagai pernyataan resmi kedutaan Rusia di Indonesia. Struktur artikel dan kutipan di dalamnya dinilai dipelintir dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Aduh, malu banget dah. Lagian kayaknya emang lagi tren banget ya ngeberitain hal-hal negatif, hal-hal yang bikin rakyat panik, hal-hal yang bikin rakyat tambah kesel sama pemerintah. Biar apa sih? Biar rakyat demo? Biar ada kerusuhan? Atau biar apa sih? Ada yang tahu nggak? Memang kenyataannya, ya. Memang kenyataannya di Indonesia sana ya, berita-berita hoax tuh paling laris, ya, paling laku. Berita gosip tuh paling laku. Coba tengok channel-channel di Indonesia, Hah? Coba tengok pagi-pagi lagi ya, dah apa? Dah berita gosip, ya. Berita gosip, ya. Berita-berita tak mendidik. Itu rating dia tinggi. Itu rating dia tinggi, Aduh. Mohon juga nih Ikinya cuma bilang, dan rakyat Indonesia gampang terlalu percaya juga. Ya bisa dibilang terlalu goblok kayak gitu lah geng. Ya orang bicara kayak gini percaya, orang bicara gitu tentang negara orang percaya kayak gitu. Apalagi sih ini Benny kayak gitu ya geng ya, dan juga Wan Minur. Kalau Benny masih tentang ngomentari negara, semua negara dia komentari kalau si Benny, dan juga Wan Minur ngomentari negara orang terus. Dia pernah gak datang ke negara orang itu kayak gitu ya geng ya, sosokan tahu, sosokan pernah tinggal di sana kayak gitu ya geng namanya. Dan juga di Indonesia ini ada juga sebuah si Kokori dan lain sebagainya kayak gitu ya geng ya. Jadi apa namanya geng ya, mereka itu adalah racun dalam empedu. Kayak gitu. Kenapa Ikinya bisa bilang begitu? Iya, karena mereka itu suka seakan-akan apa namanya, memancing kemarahan, memancing keemosian bagi rakyat Indonesia kayak gitu ya. Namanya juga rakyat Indonesia udah SDM rendah malah dibagi kayak gitu. Berita-berita seperti itu. Wah, ini yang Ikinya takut geng kayak gitu ya geng ya. Ini Ikinya yang takut. Apa namanya geng? Ini bukannya Ikinya sudah takut, namun ini sudah terjadi kayak gitu ya gengnya. Kenapa? Karena Indonesia udah dicap suka menyebarkan ataupun suka menerima berita-berita hoax geng. Waduh, ini gimana konsepnya ya gengnya? Dan ini ada sebuah berita lagi ya geng ya, Indonesia ada masalah. Waduh, kenapa nih masalahnya geng? Jom kita simak dulu bersama-sama geng. Indonesia sekarang ada masalah. Mereka syarikat telah memohon untuk menggunakan ruang udara negara tu untuk laluan strategik kenderaan berkaitan konflik Iran dan juga US. Kalau tengok daripada peta, Indonesia bukan laluan daripada US ke Iran. Sebaliknya, daripada pangkalan US di Jepun ke Laut Arab. Pangkalan US di Jepun ni adalah antara yang terbesar, dan Indonesia berada di tengah-tengah laluan. Selama ni Indonesia dikenali sebagai negara berkecuali, tapi Prabowo dilihat banyak melobi pentadbiran Trump sebelum ni. Kita juga dapat lihat Sepanyol dan Itali pernah tolak permintaan ni, dan reaksi Trump, dia mengamuk. Ni termasuk ugutan sekatan ekonomi terhadap Sepanyol. So soalannya, adakah Prabowo berani tolak permintaan Amerika Syarikat sebelum? Waduh, Cina peringatkan Indonesia terkait izin wilayah udara oleh Amerika Serikat. Kacau. Guys, kayaknya polemik izin wilayah udara Indonesia oleh AS berbuntut panjang nih. Soalnya ternyata Cina secara nggak langsung kasih peringatan buat Indonesia loh. Jubir Kemenlu Cina mengatakan dalam piagam ASEAN dan kerjasama Asia Tenggara, semua anggota wajib jaga perdamaian guys. Termasuk gak boleh dukung penggunaan wilayahnya yang mengancam kedaulatan dan integritas wilayah anggota guys. Nah, soalnya Indonesia ini kan termasuk pintu masuk
Laut Cina Selatan, guys. Ini sebabnya Indonesia jadi titik penting di Asia Tenggara untuk masuk ke kawasan Laut Cina Selatan yang ingin dikuasai Cina. Kalau Indonesia sampai kasih izin wilayah udara ke Amerika, maka akan dianggap ikut dalam rivalitas AS Cina, guys. Wah, gimana nih, guys? Indonesia is considering a proposal to allow the United States overflight access in its airspace. This is according to an Indonesian Foreign Ministry spokesperson yesterday. So how does China's Foreign Ministry view this proposal and the military links between Washington and Jakarta? Thank you. 东盟宪章和东南亚友好合作条约明确规定，成员国以加强地区和平、安全与繁荣为共同责任，不参加任何威胁成员国主权、领土完整的政策或活动，包括其领土的使用。印尼方面也表示，将在尊重主权、互信互利基础上，同各国开展防务合作。我们一贯认为，国家间的防务安全合作不应针对第三方或损害第三方的利益，不应影响地区和平稳定。 Update informasi, pakar mengatakan Indonesia beresiko terseret konflik jika izinkan wilayah diakses jet tempur Amerika. Wah. Indonesia di persimpangan, izinkan pesawat Amerika atau terseret konflik global. Ini bukan berita biasa, ini soal posisi Indonesia di tengah konflik besar dunia. Jadi intinya gini, Amerika minta akses wilayah udara Indonesia buat keperluan militer, operasi latihan darurat. Tapi statusnya masih belum final. Kenapa ini bisa rame? Karena resikonya besar banget. Kalau Indonesia kasih akses secara tidak langsung bisa dianggap ikut main di pihak Amerika. Dampaknya bisa dilihat negatif oleh Cina. Bisa memicu reaksi dari pihak lain, bahkan beresiko jadi target kalau konflik meluas. Dari sisi militer, akses ini bikin Amerika lebih cepat dari Australia ke Asia Timur lewat wilayah udara Indonesia. Artinya posisi Indonesia jadi jalur strategis perang. Di dalam negeri juga mulai ada perdebatan. Ada yang khawatir kedaulatan terganggu, ada yang bilang ini terlalu dekat ke Amerika, bahkan dikhawatirkan dianggap pro-agresor. Yang bikin makin sensitif, Indonesia selama ini dikenal negara non-blok atau netral. Menurut saya, ini keputusan yang jauh lebih kompleks dari sekedar boleh atau tidak. Di satu sisi, kerjasama dengan Amerika bisa kasih keuntungan, akses teknologi militer, latihan dan modernisasi, posisi strategis di kawasan. Tapi di sisi lain resikonya bukan kecil, kehilangan persepsi netral, ditekan oleh Cina atau pihak lain, terseret konflik yang bukan milik Indonesia. Yang paling krusial sebenarnya, ini bukan cuma soal militer, tapi soal identitas geopolitik Indonesia. Indonesia mau tetap netral dan independen atau mulai lebih condong ke salah satu kekuatan besar. Dan jujur aja, dalam situasi dunia sekarang yang makin terbelah, jadi netral itu makin sulit. Tapi justru makin penting. Satu hal yang sering dilupakan, dalam konflik besar, negara yang jadi jalur sering ikut kena dampaknya, walaupun awalnya cuma kasih akses. Jadi, akses wilayah udara bukan sekedar teknis, tapi keputusan strategis yang bisa mengubah posisi Indonesia. Resiko besar bukan langsung perang, tapi perlahan terseret ke dalamnya. Intinya, Indonesia lagi ada di titik sensitif. Satu keputusan bisa menentukan tetap netral atau masuk ke pusaran konflik global. Dan dalam situasi dunia sekarang, diam di tengah justru jadi langkah paling sulit, tapi juga paling menentukan. Waduh geng, kayaknya Indonesia dah agak ada marwahnya geng. Ditegur, dikecam oleh negara Malaysia, Cina, Rusia, bahkan juga dihimpit dengan Amerika sekarang geng. Di mana letak marwahnya Indonesia geng? Kedaulatan negaranya di mana? Kok malah tunduk sama negara antek-antek asing? Aduh ya Allah ya Rabbi, tolong dong Pak Presiden. Kalau mau berteman itu pilih-pilih lah. Aduh, dah tahu kan ya, apa namanya geng ya, dah tahu namanya Malaysia itu anti dengan kedaulatan Amerika. Kayak gitu ya gengnya, malah sampean mau bergabung. Aduh, bergabungnya sama Amerika. Apa namanya, Netanyahu. Aduh, malu kita dengan negara jiran. Negara jiran itu paspornya dah tertulis Pak Presiden. Perlu kalian tahu, paspornya dah tertulis.
Kayak itu tertulisnya apa bang? Tertulisnya paspor Malaysia ini adalah jangan sampai pergi ataupun di semacam tak ada kerjasama lah langsung lah dengan negara Israel. Sedangkan Indonesia, waduh, ini langkah yang sangat memicu ya menurut Ikinya ya geng ya. Aduh kacau nih geng ya. Sebatasnya Indonesia sih berdekatan dengan Cina sih, bukan dengan Amerika kayak gitu ya geng ya. Karena kalau dengan Cina kita dekat, namun ini dengan Amerika, waduh, cari gara-gara ente. Nanti kalau terjadi apa-apa dengan Indonesia, Amerika itu angkat tangan. Kayak gitu loh ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video Ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.